Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang ke-15. Invert the subject and verb with question word. Pada pembahasan yang terdahulu kita sudah banyak membahas kalimat yang susunannya subjek kemudian diikuti verb. Ada suatu kondisi bahwa kalimat itu susunannya dibalik, kata kerjanya dulu atau verbnya baru diikuti subjek. Seperti di dalam kalimat tanya, atau question, susunannya dibalik, verbnya dulu atau kata kerjanya baru diikuti subjek. Selanjutnya teman-teman, mari kita cermati perbedaan antara kedua formula berikut ini. Pada formula yang pertama itu kalimatnya terdiri dari satu clause, ya, diawali dengan question word, terus diikuti verb dan diikuti subjek. Antara verb dan subjeknya dibalik, verbnya dulu baru subjek. Dan fungsi dari question word-nya itu sebagai pembentuk kalimat tanya atau question. Ya, contohnya what are they? What itu question word, are itu verb, they itu subjek. Sehingga antara verb dan subjeknya dibalik karena ini namanya kalimat tanya, question. Ya, kalimat tanya. Selanjutnya pada formula yang kedua, formula kedua itu kalimatnya terdiri dari dua clause. Dan ini bukan untuk kalimat tanya, ini kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Dan fungsi dari question word ini bukan untuk tanya, ini sebagai konektor. Konektor itu penghubung, ya. Question word-nya bukan sebagai pembentuk kalimat tanya, akan tetapi sebagai konektor antara clause 1 dan clause 2. Di sini ada dua clause. Dan setelah konektor, clause 2-nya pada clause 2 itu terdiri dari subjek baru diikuti verb, tidak dibalik, bukan verbnya baru diikuti subjek, tapi subjek dulu baru verb. Karena question word-nya bukan berfungsi sebagai pembentuk kalimat tanya, akan tetapi sebagai konektor. Contohnya, I know what they are. I itu sebagai subjek, know itu verb, what they are itu noun clause. Noun clause-nya terdiri dari question word, ya, question word atau konektor di situ, baru diikuti subjek, baru diikuti verb. Tidak dibalik, what are they? Karena di situ what-nya bukan untuk tanya tapi sebagai konektor. Kalau I know-nya dibuang, ya, I know-nya dibuang, maka kalimatnya akan berubah, ya. Kalimatnya akan berubah menjadi kalimat tanya, sehingga susunannya antara subjek dan verbnya dibalik, sehingga what are they? Seandainya I know-nya dibuang, sehingga menjadi satu clause kalimatnya, menjadi kalimat tanya. Selanjutnya teman-teman, di sini juga ada beberapa contoh, ada 3 contoh. Mari kita cermati masing-masing contoh berikut ini. I do not know what the homework is. What di situ sebagai konektor yang menghubungkan dua clause, clause 1 dan clause 2, ya. I sebagai subjek, know itu verb, what the homework is itu noun clause. Noun clause-nya di sini sebagai noun clause-nya terdiri dari konektor, subjek, baru verb. Ya, ini konektor. Setelah konektor diikuti subjek, homework-nya itu sebagai subjek, terus is-nya itu sebagai verb. Is-nya sebagai verb. Tidak dibalik, what is the homework? Karena what-nya sebagai konektor, bukan pembentuk kalimat tanya. Ya, bukan untuk tanya, sehingga antara subjek dan verbnya tidak dibalik. Seandainya I do not know itu dibuang,
maka kalimatnya akan berubah menjadi kalimat tanya. Sehingga bunyinya what is the homework? Kalau I do not know-nya dibuang. Ya, antara is dan homework-nya dibalik. Kalau I do not know-nya dibuang. Kemudian di contoh yang kedua, when juga berfungsi sebagai konektor, bukan untuk tanya, sehingga antara I dan can tidak dibalik. When I can live, bukan when can I live. Di contoh yang ketiga, di sini ada dua clause, clause 1 dan clause 2. Dan where ini sebagai konektor. Konektor yang menghubungkan clause 1 dan clause 2. Setelah konektor baru diikuti subjek, diikuti verb. Sehingga antara you dan are tidak dibalik, bukan where are you going, tapi you are going. Karena where-nya itu bukan untuk tanya, tapi sebagai konektor. Di sini ada tanda tanyanya, ini kalimat tanya, akan tetapi yang membentuk kalimat tanya bukan where-nya. Penyebab untuk membuat kalimat tanyanya adalah do. Ya, do. Inilah yang sebagai petanda kalimat tanyanya. Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan soal berikut ini. Di sini ada dua clause. Clause pertama itu sebelum why, itu clause pertama. Setelah why itu konektor, itu clause kedua. Setelah why itu harus ada subjek baru diikuti verb. Dan why itu sebagai konektor, maka antara subjek dan verbnya tidak dibalik. Kita lihat yang A itu did sama he-nya dibalik, maka salah. Karena ini bukan untuk tanya, jadi did sama he-nya tidak dibalik. Yang B juga salah, karena why itu bukan untuk tanya, why-nya itu sebagai konektor. Yang D ini tidak ada subjeknya, ya. Setelah kalau kita pasang yang D, why did it, itu tidak ada subjeknya kalimatnya. Terus yang C inilah yang paling tepat. Setelah why itu diikuti subjek he, verbnya did, baru it. Ya, sehingga kalimatnya the lawyer asked the client why he did it. Nah, gitu ya. Why-nya itu sebagai konektor yang menghubungkan antara clause 1 dan clause yang kedua. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.